saya di Google. Di luar saya sebagai ketua dewan pembina dari sebuah yayasan kanker. Nama yayasannya Yayasan Komunitas Peduli Kanker dan AIDS. Adapun yang melatar belakangi saya join di bisnis JKS 88 ini karena memang saya jangan dikeruk tuh. Produk. Enggak, kasih makan lagi nanti tuh jok motor dicakar-cakar. Jadi tolong Pak Yadim dimatikan ya. Jadi kelebihan jus kangen ini yang saya lihat, yang pertama itu rata-rata untuk kebutuhan pencegahan masalah organ reproduksi dan kanker serviks terutama dan kanker payudara yang memang angkanya tertinggi di Indonesia. Ini rata-rata obat-obat pencegahan baik yang herbal maupun medis itu sifatnya oral, Pak ya, nantinya langsung bersentuhan dengan organ intim. Sementara JKS ini mengeluarkan produk yang luar biasa menurut saya, namanya jus kangen ya. Jus kangen dari bahan-bahan alami yang saya lihat juga bahan-bahannya yang pertama yang menarik bagi saya itu ada korelasi atau penggabungan antara rumput Fatima, terus beet ya, buah beet, delima merah, and then wortel ungu ya. Ini dikombinasi jadi satu untuk mengatasi masalah organ reproduksi baik primer maupun sekunder ya. Jadi kalau organ reproduksi primer tuh yang bawah ya Pak ya untuk rahim ya. Kalau yang sekunder itu payudara. Jadi yang menarik bagi saya jus kangen ini karena prosesnya diminum Pak. Jadi kalau diminum itu langsung masuk ke sel inti darah. Sementara sifat kanker juga bisa menyerang langsung ke inti darah. Artinya dengan produk jus kangen ini saya optimis sekali bahwa produk ini bisa menjadi solusi untuk masalah organ reproduksi, terutama masalah kista, miom, kanker serviks, ovarian cancer dan CA mamae ya, atau kanker payudara ya. Itu Pak Yayan yang menarik dari saya, ya Pak, yang membuat saya akhirnya melihat bahwa JKS ini more than is business. Jadi dengan JKS ini saya juga bisa jadikan produk jus kangen ini untuk bantu masyarakat dalam hal menekan angka pertumbuhan kanker serviks dan kanker payudara. Nah, buat teman-teman sekilas mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai keunggulan produk JKS 88 ya. Ditambah lagi memang kopi sayangnya menurut saya ini juga luar biasa karena kopi sayangnya juga menggunakan guarana dan cordyceps ya. Jadi guarana ini salah satu produk herbal yang memang sahabat jantung ya dan efektif sekali untuk menangani masalah melancarkan darah. Artinya apa? Artinya kopi sayang ini juga bisa digunakan oleh wanita untuk mengatasi permasalahan menstruasi. Ini khususnya bagi perempuan yang menggunakan KB hormonal atau KB hormon seperti suntik, implan, ya, dan pil KB. Ini kan rata-rata mereka mengalami masalah dengan siklus menstruasi dan berat badan yang terus meningkat. Nah, harapan saya dengan mengkonsumsi kopi sayang dan jus kangen ini bisa membantu mereka untuk kembali lancar menstruasinya. Bisa rutin mengeluarkan peluruhan rahim ya, peluruhan dinding rahimnya atau peluruhan ovumnya, sel telurnya ya, melalui menstruasi setiap bulan. Karena pada dasarnya perempuan itu sebenarnya wajib menstruasi, Pak. Yang masih di masa subur ya, artinya sebelum umur menopause ya. Nah, teman-teman jadi seperti itu yang membuat saya menarik dengan bisnis JKS ini. Jadi JKS ini saya boleh nanya Pak? Boleh Bu. Dengan siapa Bu? JKS itu apa ya? Ini kebetulan banyak sekali yang nanya ke saya kalau untuk promil jus kangen itu apakah kalau sudah positif boleh dilanjut atau langsung stop seperti kopi gitu? Gimana Pak? Khusus wanita?
Jadi di dalam produk jus kangen ini Bu, ada kandungan rumput Fatimah, ya. Yang saya pahami di rumput Fatimah ini ada kandungan mirip seperti hormon, yaitu kandungan hormon oksitosin namanya. Hormon oksitosin itu hormon yang membantu perempuan untuk kontraksi rahim, ya, buat yang hamil ya. Jadi kalau untuk yang hamil di bawah trimester kedua ya, trimester kedua tuh saran saya dihindari Bu. Jadi kalau sudah hamil di stop saja jus kangennya, nanti diteruskan lagi setelah trimester akhir ya, menjelang kelahiran baru boleh diminum kembali jus kangennya, justru baik untuk membantu proses kelancaran persalinan. Ya, ini yang saya pahami ya, Ibu. Siapa dengan Ibu Jumilda ya? Salam kenal dari saya. Iya, terima kasih banyak ya Pak atas infonya. Baik Ibu, sama-sama. Yang lain juga boleh Pak. Mungkin saya kasih waktu untuk 2-3 orang bertanya. Monggo silakan. Saya Pak. Mau nanya? Mau nanya Pak, ini untuk laki-laki katanya dianu kan boleh Pak, tapi komposisinya boleh nggak sampai banyak-banyak Pak? Untuk apa nih Pak? Jus kangen atau apa? Jus kangen. Jadi jus kangen itu kandungan jus kangen itu kan ada wortel ungu ya Pak. Wortel ungu itu sahabat jantung Pak. Delima merah juga sahabat jantung dan bisa membantu proses penurunan glukosa ya, atau gula darah ya. Jadi menurut saya itu bagus sekali. Tapi kalau saya selalu sarankan kepada pasien saya atau pada peserta seminar saya, untuk konsumsi jus kangen itu sehari cukup setengah saset saja Pak. Tapi diminum setiap hari. Diminumnya di pagi hari setelah minum 2 gelas air hangat dan sarapan pagi, baru minum jus kangen. Itu Pak Budi ya? Siap Pak, terima kasih Pak. Baik Pak Budi. Oke, 2 orang lagi Pak, monggo silakan yang mau bertanya mangga. Mau nanya Pak, Ya boleh Pak, dengan siapa Pak? Bapak Budiono dari Jambi. Iya Pak Budiono, salam kenal dari saya. Salam kenal juga Pak. Ini kalau kanker payudara itu sebaiknya pakai apa itu Pak? Jadi gini Pak Budi, kanker payudara itu sampai hari ini kan penyebab pastinya belum diketahui. Namun ada faktor, ada patofisiologinya. Jadi faktor yang mendekati itu karena yang pertama pola makan, yang kedua karena genetik, yang ketiga karena kelebihan hormon estrogen. Ya. Ya. Sementara lalu bagaimana cara menghambat sel kanker? Kalau saran saya, gunakan kombinasi 2 produk, Pak. Kopi sayang dan jus kangen. Tapi jus kangennya minumnya setengah saja, Pak, setiap hari. Setengah saset ya. Jadi setengah saset kebutuhan 140 ml air. Dan dibantu dengan air hangat 2 gelas setiap hari. Setiap bangun tidur pagi hari, sebelum kena apa-apa, minum air putih hangat dulu 2 gelas, Pak. Begitu, Pak Budi ya. Ya, Tapi untuk kopinya, ya? kopinya, Untuk kopi juga sama. Kalau kopi gunakan minumnya 2 jam setelah minum jus kangen, tapi minumnya hanya setengah saset ya Pak ya. ya. Jadi gitu Pak Budi ya. Ya, terima kasih Pak. Oke Pak Budi. Ada lagi, satu lagi ya Pak ya, satu lagi. Ada Pak, kalau untuk diabetes basah seperti apa Pak? Cara pengonsumsi jus kangen sama kopi sayangnya Pak? Aduh, kalau diabetes sebenarnya bukan bidang saya Pak, karena spesifikasi saya kan di kanker Pak. Jadi cuman yang saya paham gini, diabetes itu kan masalahnya di pankreas dan glukosa ya, artinya gula darah yang tidak bisa dikendalikan. Gitu. Jadi kalau menurut saya kalau diabetes itu menurut saya bagusnya justru di jus kangen Pak. Itu Pak ya. Untuk kopi. Kalau untuk kopi saya belum belum melihat korelasi antara kopi dengan diabetes.
Tapi yang saya paham, kalau memang fungsi kopi ini kan untuk buat melancarkan darah. Jadi kalau darah lancar biasanya asupan nutrisi dan oksigen serta yang lainnya ini bisa lancar terserap oleh tubuh. Nah, jadi menurut saya juga mungkin ini yang menjadi hubungan ada orang yang kena diabetes, lantas dia merasa bahwa gula darahnya bisa turun. Jadi menurut saya juga kopi juga nggak ada masalah, tapi jangan terlalu banyak Pak konsumsinya. Itu Oke, Pak. Pak. Ya, Pak Omoso ini. Pak Omoso dari saya ya. Satu lagi Pak. Oke Pak, siapa Pak Sarjoko? Oke. Ya, Sarjoko dari Jambi nih Pak. Kan setahu saya jus kangen itu khusus untuk wanita. Nah itu untuk laki-laki gimana Pak itu Pak? Yang bilang khusus buat wanita siapa Pak? Ya kemarin beberapa hari dengar Pak. Jadi peruntukannya memang sangat baik untuk wanita Pak, karena memang kandungannya kan ada Fatimah sama manjakani ya Pak ya. Untuk Fatimah manjakani. Memang korelasinya ke perempuan sangat dekat, tapi bukan berarti tidak bagus untuk laki-laki, karena yang saya pahami dan wortel ungu itu sangat baik untuk masalah pankreas, masalah hati dan masalah jantung, Pak. Jadi sifatnya kombinasi probiotik jus kangen ini membuat tubuh kaya akan antioksidan dan bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Kalau sistem imun tubuh naik, insya Allah tubuh bisa menyembuhkan segala macam penyakit sendiri, Pak. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Cuma duitnya jutang, bukan duit. Itu ya, Pak.